Pada video ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat tipe soal, seret, dan lepas gambar. Saya sudah ada di menu aktivitas pembelajaran, kemudian saya pilih salah satu aktivitas pembelajaran yang sudah dibuat. Di sebelah kiri, saya klik tombol tambah item, lalu saya pilih tipe item, seret, dan lepas gambar. Saya klik tambah item, maka akan muncul tampilan seperti ini. Soal seret dan lepas gambar ini adalah bentuk soal di mana kita memberikan satu bacaan ataupun pertanyaan, dan nanti di antara bacaan tersebut atau soal tersebut akan ditampilkan beberapa kotak yang nanti siswa bisa melakukan seret dan lepas gambar menuju ke kotak tersebut sebagai jawaban dari pertanyaannya. Yang harus kita isi pertama adalah kita memasukkan pertanyaannya. Cara memasukkan pertanyaannya, kita bisa mengetikkan secara langsung, atau kita juga bisa menyalin teks dari web atau dari dokumen yang lain. Di sini saya akan tulis pertanyaannya secara langsung. Saya adalah perenang handal. Apa yang membuat saya berenang dengan hebat? Kemudian saya klik enter di bawah soal nomor 1. Di bawah soal nomor 1 ini saya akan menambahkan kotak di mana nanti siswa akan seret dan lepas gambar yang menjawab pertanyaan nomor 1. Cara membuat kotak bisa dilakukan dua cara. Yang pertama, saya lakukan secara manual. Saya akan mengetikkan 3 tanda garis bawah, 1, 2, 3. Atau dengan cara kedua, kita bisa langsung mengklik icon B warna merah yang ada di sini. Maka dia akan terbentuk 3 garis bawah seperti ini. Nah, nantinya 3 garis bawah ini akan dibaca oleh sistem sebagai bentuk kotak, sebagai tempat siswa menyeret dan melepas gambar untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Selanjutnya saya akan tambahkan lagi satu soal nomor 2. Apa yang dilakukan burung hantu untuk menghindari predator? Kemudian di bawah soal nomor 2 ini, saya juga tambahkan 3 garis bawah karena akan dibentuk suatu kotak untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Baik, yang dilakukan selanjutnya adalah kita akan memberikan jawaban benar untuk 2 pertanyaan yang sudah kita masukkan tadi. Karena tipe soal ini berupa seret dan lepas gambar, maka jawaban yang harus kita masukkan berupa gambar. Caranya adalah, untuk jawaban nomor 1, saya klik kotak di bawahnya, lalu di sebelah kanan atas, saya pilih dokumen manager. Nah, di bagian sini kita bisa mengunggah file jawaban gambar yang akan nantinya diseret dan lepas oleh siswa. Saya pilih upload file, lalu saya akan memilih 3 file. Yang pertama, gambar pertama, kemudian saya juga pilih gambar kedua. Dan saya akan menambahkan satu gambar lagi yang nanti akan berfungsi sebagai jawaban pengecoh. Setelah saya mengupload 3 gambar ini, saya klik serahkan, lalu saya kembali. Nah, untuk jawaban nomor 1 ini, saya kembali lagi ke dokumen manager, saya menuju ke personal folder, lalu saya pilih gambar ini sebagai jawaban benar nomor 1. Saya klik paste, lalu akan ditambahkan gambar. Kita juga bisa menyesuaikan ukuran gambarnya. Nah, di setiap jawaban benar ini kita bisa menambahkan jawaban alternatif jika dirasa ada gambar lain yang juga bisa menjadi jawaban benar atau jawaban alternatif untuk pertanyaan nomor 1. Kita juga bisa memberikan umpan balik untuk jawaban benar dan jawaban salah sebagai acuan bagi siswa. Oke, sekarang saya akan menuju jawaban benar nomor 2. Di kotak jawaban nomor 2 ini, saya lakukan hal yang sama. Saya menuju dokumen manager. Saya klik personal folder.
dan saya akan memilih jawaban untuk nomor 2. Saya klik paste, maka akan keluar gambarnya, lalu saya sesuaikan juga ukurannya. Baik, jadi ini adalah jawaban nomor 1 dan nomor 2. Untuk jawaban alternatif dan umpan balik jawaban benar dan salah, itu opsional, bisa diisi ataupun tidak. Kemudian, untuk soal seret dan lepas gambar ini, kita bisa tambahkan jawaban pengecoh. Saya klik tambah, kemudian di kotak pengecoh ini, kembali saya ke dokumen manager, lalu ke personal folder. Nah, saya akan memilih satu gambar yang akan digunakan sebagai jawaban pengecoh. Jika tidak ditambahkan jawaban pengecoh, maka tidak masalah, bisa dikosongkan saja. Kita juga bisa menambahkan jawaban pengecoh yang lain, atau kalau misalnya hanya beberapa jawaban, bisa kita hapus. Oke, jadi kita akan perhatiin jauh dulu bentuk pertanyaannya, bisa dicek apakah sudah sesuai. Ini adalah pertanyaan nomor 1, lalu ada gambar di bawahnya, dan sudah terbaca sebagai kotak. Nih soal nomor 2 dan jawaban soal nomor 2. Kita bisa melihat perhatiin jawab pilihannya. Di sini ada 2 jawaban benar dan 1 jawaban pengecoh yang sudah saya tambahkan. Kemudian kita juga bisa memilih tampilannya, apakah pilihannya ada di atas pertanyaan atau di bawah pertanyaan. Di sini saya akan pilih di atas pertanyaan. Terakhir, yang harus kita masukkan adalah poin. Misalnya di sini saya berikan 30 poin untuk tipe pertanyaan seret dan lepas ini. Dan kita bisa mencentang bagian ini jika kita mau menilai jawaban secara otomatis, atau kita bisa hilangkan centang ini untuk menilai jawaban secara manual. Di bagian ini saya centang karena saya ingin menilai jawaban secara otomatis. Setelah semuanya sudah selesai dan sudah sesuai, kita akan klik simpan perubahan. Maka tampilannya juga bisa dilihat sekali lagi. Pertanyaan nomor 1, lalu di bawahnya, tanda 3 garis bawah yang tadi kita masukkan sudah terbaca sebagai kotak. Untuk jawaban nomor 1, begitu juga dengan nomor 2. Kita langsung menuju ke bagian pratinjau dan kita akan lihat bagaimana tampilannya di akun siswa. Ini tadi pilihan jawabannya karena kita pilih tampilannya di atas pertanyaan. Dan soalnya di bagian bawah ada soal nomor 1 dan 2. Untuk soal nomor 1, misalnya saya menyeret dan melepas gambar penyu ini di bagian nomor 1, dan juga misalnya saya seret gambar penguin ini di bagian kotak nomor 2. Dan ada sisa 1 jawaban pengecoh. Atau kalau misalnya salah, kita bisa balikan dan seret dan lepas gambar yang lain. Jadi seperti ini tampilan untuk tipe soal seret dan lepas gambar.